Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiwaras dan juga pimpinan Aisyah Sugiwaras, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga segenap santri Pondok Pesantren An-Nur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menyempatkan untuk ikut tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kajian tarjih pada saat ini akan mengambil topik berkaitan dengan fikih perayaan Agustusan. Insyaallah nanti berseri. Tapi untuk seri yang pertama kita akan bicara tentang fikih perlombaan. Fikih apa? Perlombaan. Diistilahkan dengan istilah musabaqah. Diistilahkan dengan istilah apa? Musabaqah. Kata musabaqah itu cukup populer ya di telinga kita. Secara khusus ada cabang lomba religi yang berkaitan dengan MTQ itu ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah itu artinya perlombaan. Cuma ya dalam fikih ada istilah yang lain selain musabaqah. Ada al-munadhalah. Ada apa? Apa Bu? Al-munadhalah. Munadhalah itu perlombaan yang berkaitan dengan memanah. Perlombaan apa? Memanah. Atau menggunakan alat perang. Atau mungkin bisa kita istilahkan perlombaan keterampilan atau ketangkasan. Tapi musabaqah itu lebih luas atau lebih umum daripada apa? Munadhalah. Kalau musabaqah itu perlombaan bisa jadi manusia dengan manusia. Contohnya apa manusia dengan manusia? Emang boleh Bu? Manusia dengan manusia, misalnya lomba lari itu. Kemudian juga apa lagi? Kalau musabaqah tilawatil Quran manusia dengan manusia, tapi berkaitan dengan keterampilan baca Al-Quran. Kemudian bisa juga dengan hewan. Kalau hewan itu pacuan kuda, pacuan unta gitu. Kalau di Madura itu ada kerapan sapi ya. Kalau kerapan sapi persisnya gimana Pak Kadir lombanya? Itu yang paling cepat yang menang gitu ya. Nanti fatwa ulama Madura bagaimana? Saya belum baca ya. Sistemnya bagaimana itu? Ya, kerapan menjadi apa? Ikon budaya Madura gitu. Terus ada yang berkaitan dengan tadi lomba menggunakan alat perang. Misalnya memanah, menembak, kemudian apa lagi? Berkuda tadi pakai hewan Pak, yang menggunakan alat maksudnya. Jadi sekarang ada lempar lembing dan seterusnya ya itu. Sekarang cakupan lomba itu lebih luas. Nah, bagaimana fikih perlombaan itu nanti kita akan coba
kaji dan dalami. Tapi yang mungkin yang paling penting itu berkaitan dengan kupon hadiah jalan sehat atau jalan santai. Itu halal atau haram itu? Nek bayar haram, Bu. Beli ya. Tapi kayaknya hamil semuanya bayar, Bu. Hah? Itu halal atau haram itu kan? Nanti kita coba akan dalami. Tapi yang hadiahnya besar itu satu kupon bisa 50.000, bisa 100.000. Nanti plus satu botol aqua. Rasional atau enggak? Enggak rasional. Botol aqua satu botol paling enggak 5.000-an ya. 3.000. Yang besar 5.000. Kan tambah karcisnya. Ya, kan cuma enggak sampai 10.000 kan, tapi dijual 50 sampai 100. Itu kira-kira halal atau haram gitu? Kalau jenengan enggak dapat, kira-kira ngambek atau mangkel gitu. Ya, itu kan nanti kita coba akan bahas ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Musabaqah di zaman Nabi itu dikaitkan dengan keterampilan dan latihan apa? Perang. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah untuk musuh-musuh kamu sekalian segala kemampuanmu min quwwah, dari apa? Kekuatan. Ketika Nabi menafsiri kuwah itu kekuatan, Pak ya. Kalau zaman sekarang ya apa? Power, atau mungkin secara khusus military power gitu, kekuatan militer. Nabi menafsiri ketika membaca ayat tadi, ala innal quwwata aramyu, ala innal quwwata aramyu, ala innal quwwata apa? Aramyu. Yang disebut kekuatan itu ya keterampilan apa? Memanah. Karena di zaman Nabi senjata perang yang paling canggih itu panah. Semakin hebat memanah, semakin bisa menaklukkan musuh. Itu di zaman Nabi, Pak. Cumannya zaman sekarang penafsiran kan mengikuti perkembangan apa? Zaman. Rudal Fatah, Pak. Bukan nuklirnya Iran. Sehingga untuk memahami min quwwah itu kan sekarang ya yang pertama apa? Kekuatan militer. Kemudian yang kedua senjata yang cukup canggih, yaitu bisa memproduksi nuklir gitu. Tapi yang agak aneh, Pak ya, agak ironis gitu. Justru Syiah yang selama ini di apa, Pak? Disesatkan itu negara yang bisa memproduksi nuklir yang luar biasa, Pak. Yang berani melawan Israel dan Amerika. Sementara Sunni, negara-negara Sunni itu nggak ada yang berani gitu. Itu kan fakta yang menyedihkan, Pak. Kita Sunni kok kenapa kalah dengan Syiah? Ya, sehingga kuwah itu di zaman Nabi ya dihubungkan dengan kemampuan apa? Memanah, yaitu aramyu. Nanti perlombaannya dinamakan as-siham atau munadzolah, yaitu perlombaan dengan apa? Memanah. Betapa pentingnya memanah, Nabi bersabda, alaikum biramyi fa innahu min khairil lahwikum. Kamu hendaklah bermain apa? Memanah. Karena sesungguhnya memanah itu sebaik-baik permainanmu. Karena dihubungkan dengan latihan berperang. Itu di zaman apa? Di zaman Nabi.
Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ini enggak ada hubungannya dengan keterampilan perang. Ya, Aisyah itu pernah lomba lari dengan siapa Pak? Dengan Nabi. Kata Aisyah, sabaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu. Maka ketika Aisyah dengan Nabi itu lomba lari, Pak, itu ternyata yang menang Aisyah. Nih jenengan menang mana, Pak? Bu, dengan Bapak lomba lari. Mboten nate. Falamma hamaltu al-lahma, kata Aisyah, tatkala badanku itu semakin gemuk itu. Ini ibu kan semakin gemuk dan semakin kurus. Nek jenengan gemuk itu mengikuti sunnahnya Aisyah itu. Nyenengno bojo itu, melebar, Pak. Nyenengno atau menyedihkan, Bu? Satu sisi menyenangkan suami, duduhna nek jenengan sik dirumat kalih napa? Bojo. Nomor kalih menyedihkan suami, Bu. Istriku kok semakin lebar gitu. Gak apa-apa, Bu ya. Falamma hamaltu lahma, tatkala saya semakin gemuk, sabaqtuhu fasabaqani, maka saya kalah oleh Nabi. Maksudnya dikalahkan oleh apa? Nabi. Jadi ketika Aisyah dulu masih langsing, kurus, slim itu bisa mengalahkan apa? Nabi. Tapi tatkala gemuk, kalah dengan Nabi. Ini hubungannya dengan lomba apa? Lari. Kalau kita lihat di Fatwa Tarjih di TJA ya, Tanya Jawab Agama jilid 5, di sana dibahas ternyata lomba itu yang pertama itu ada manfaat untuk kepentingan jihad atau hubungannya dengan agama. Yang kedua, olahraga atau olahraga perlombaan itu dihubungkan dengan kesehatan. Ada manfaat apa? Medis atau kesehatan. Iya atau enggak, Pak? Kalau yang muda-muda itu sepak bola, kemudian apa lagi Pak Badir? Voli dan seterusnya, itu sekedar hobi atau apa? Hobi, profesi juga ya. Secara umum kan hobi itu. Karena masih muda, belum punya gangguan kesehatan. Tapi orang semakin tua, yang dulunya enggak pernah olahraga itu kadang-kadang mulai cari keringat dengan melakukan apa? Olahraga. Tujuannya apa? Biar sehat itu. Biar kuat. Ya kan diantaranya kan hifdun nafs, Pak, menjaga apa? Menjaga jiwa. Hifdun nafs. Bagiannya di hifdu as-sihah, menjaga apa? Kesehatan. Karena al-maqasid asy-syar'iyyah atau al-maqasid asy-syari'ah itu ada 5 kan? Di antaranya apa? Menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu biar ya diantaranya menjaga apa? Kesehatan. Nah, di sana disandarkan pada hadis yang cukup populer. Nabi bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini adh-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minu al-qawiyyu. Orang mukmin yang kuat, kuat apa? Ya bisa kuat intelektual, artinya cerdas. Menguasai ilmu pengetahuan, itu al-mu'min apa? Al-qawi. Yang kedua, kuat secara apa? Kalau kita bicara kekuatan ekonomi ya kuat secara finansial. Al-mu'min al-qawi fil iktisad, kekuatan ekonomi, finansial. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang hifdun nafs, menjaga jiwa, yaitu orang mukmin yang memiliki kekuatan apa? Fisik. Bisa berperang,
mampu berperang melawan musuh, dan juga apa Pak? Enggak sakitan. Nah, kalau kita bicara musabaqah perlombaan, nah di situ ada sisi apa Pak? Medis atau kesehatannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Perlombaan atau musabaqah, apakah semuanya halal? Halal atau haram? Bu, ada yang halal, ada yang haram. Kita awali dulu ya. Mana nanti untuk memetakan mana yang halal, mana yang haram. Ada perlombaan yang berkaitan dengan adu manusia dengan adu hewan. Kalau adu manusia itu apa Pak? Tinju, boxing. Adu manusia itu boxing, tinju, apalagi Pak? Kalau Smackdown itu hiburan atau fakta Pak? Hiburan. Terus apa lagi? Apa Pak? UFC itu apa? Oh gitu. Tanding bebas ya, tanpa aturan. Lebih oke, sampai berdarah-darah ya. Itu yang pertama, ada boxing, ada tinju. Gitu. Terus ada lagi apa? Kalau silat itu namanya apa? Enggak, adu manusia dalam silat itu loh Bu, namanya apa? Sambung atau sabung Pak? Kalau ayam? Sabung ayam, kalau manusia? Sambung ayam. Yang ahli bahasa Indonesia siapa? Apa kok di KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngabung kata kecil. Itu boleh Pak Qadir kan termasuk perlombaan ini coba ada. Wa kullu la'bin haram. Semua permainan itu haram ila thalatha kecuali 3. Ada mula'abatu rajuli ahlahu. Seorang suami bermain dengan istri. Cumanya saya enggak bisa menjelaskan ini maksudnya apa gitu. Apa Qadir? Enggak bisa dijelaskan. Kembali ke tadi ya. Kalau adu manusia dalam konteks apa? Melukai, berbahaya, itu ada kaidahnya. Boleh atau enggak? Yang jelas kaidahnya la dzarara wala dzirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita maupun orang lain. Kalau misalnya tinju, itu meskipun menjadi cabang olahraga dunia Pak, resmi ya itu. Tapi dari sisi bahaya ada atau enggak itu? Kan ada wasitnya. Kenapa Pak? Dulu ada petinju Muslim ya, namanya Muhammad Ali. Akhirnya gegar otak karena kepalanya sering dipukul. Boleh atau enggak Pak Bu? Kalau menikmati olahraga yang tidak boleh, hukumnya bagaimana? Boleh. Tontonnya enggak boleh, tapi menikmati nih Pak. Wong jenengan jawabnya enggak boleh kok malah menikmati. Kalau kita lihat tinju itu Pak Bu, mayoritas ulama tidak membolehkannya. Kenapa? Karena tinju itu yang pertama tadi bertentangan dengan kaidah la dzarara wala dzirar. Orang itu enggak boleh membahayakan diri ataupun membahayakan orang lain. Yang kedua,
Dzarbul wajhi, memukul wajah, itu boleh atau enggak Pak Bu? Enggak boleh. Nanti dalam kitabun nikah, seorang suami itu ketika istrinya nusus, itu membangkang sama suami, itu boleh dipukul, tapi tidak boleh apa? Tapi nanti ada tahapannya, ada tahapannya. Ini saya cuma nyampaikan sekilas saja ya. Tapi jangan dipraktekkan loh, Pak, bahaya. Itu pun boleh dipukul tapi nggak boleh apa? Muka. Anak yang nggak mau sholat itu kan fadribuhum. Orang tua boleh mukul, tapi nggak boleh wajah atau kepala. Tapi orang tua yang baik itu nggak pernah memukul anak. Suami yang baik nggak pernah apa? Mukul istri. Kenapa Pak Bu? Nah, kan sudah saya bilang tuh Bu tadi jenengan. Saya suami yang baik nggak pernah mukul istri. Terus tak iwangi Bu ini. Nah, berarti kalau tinju itu kan mukul apa wajah. Terus dari pendekatan kalau di Muhammadiyah itu ada pendekatan burhani, yaitu ilmu pengetahuan. Bagaimana pandangan medis terhadap para petinju ketika usia tua atau setelah pensiun dari tinju. Apakah semakin sehat atau enggak? Semakin rusak ya, remek kabeh. Ya berarti kalau bahaya semacam itu, ya tadi masuk kaidah la dzarara wala dzirar. Makanya mulakamah atau boxing itu hampir semua ulama mengatakan tidak boleh, Pak. Meskipun itu menjadi apa? Cabang olahraga resmi dunia. Ya. Kemudian kalau yang kedua itu sambung manusia dengan manusia di TS tapak suci, silat itu. Atau bela diri itu kan ada sambung. Itu boleh atau enggak Pak Bu? Di fatwa tarjih enggak boleh Bu? Kalau sambung dalam artian bisa dikontrol, bisa apa? Dikontrol, ada wasitnya juga kan? Tinju juga ada wasit Pak, tapi kan tetap olahraga ekstrim itu. Beda dengan sabung atau sambung ya. Itu kan masih ada aturan yang apa? Mungkin tidak separah apa? Tinju. Kalau tidak membahayakan berarti boleh. Kecuali misalnya diduelkan Pak sampai mati itu. Atau misalnya tawuran antar apa Pak? Antar perguruan. Gitu. Apalagi Bojonegoro ini kan terkenal sebagai kampung silat ya. Iya betul Pak. Kemarin menjelang Syuro itu ternyata polisi banyak itu. Saya kira ada apa? Ternyata mau telasan katanya. Telasan Suronan. Bilih pitik jago ya. Pitik putih mulus. Nah, berarti kalau masih terkontrol boleh. Kalau tidak ya berarti haram. Yang dilihat itunya. Demikian juga kalau boxing sekedar latihan, cari keringat, boleh atau enggak Pak Ketua? Boleh. Jadi yang dilihat cara melihatnya semacam itu. Itu kalau adu manusia. Kalau adu hewan, itu namanya adu domba. Adu manusia itu adu domba. Kalau adu hewan, boleh atau enggak? Yang umum kan adu pitik Pak. Atau sabung ayam ya. Boleh atau enggak itu? Hah? Kalau adu domba boleh Pak?
Sesama domba, bukan sesama manusia loh. Nah ini di kitab Fathul Qorib Mujib ya, di sana dikatakan wala fi nitohil kibasi, tidak boleh adu kambing kibas, itu enggak boleh. Kata apa Fathul Qorib Mujib. Wala ala muharasati adikah, demikian juga adu ayam itu enggak boleh adu ayam itu. Jangkrik boleh atau enggak, Pak? Ini meskipun adu tanpa totoan, tanpa taruhan itu enggak boleh. Misalnya ayam yang suka tarung itu kan ayam Bangkok itu. Ayam Bangkok. Ayam Bangkok ya, karena ayam Bangkok itu kan jalurnya panjang, Pak, itu ya. Lancip itu. Dia kalau enggak tarung itu galuh gitu. Betul atau enggak? Tapi secara umum meskipun dia petarung, Pak, itu kalau ditarungkan tetap enggak suka gitu. Ya kan karena apa, Pak? Nanti ada yang bocor semuanya kan itu. Belum Pak, belum. Nanti kita bahas ya. Intinya adu ayam tidak boleh. Meskipun tanpa ada taruhannya. Enggak boleh, Pak. Meskipun tanpa apa? Taruhan. Apalagi ada taruhan. Turnamen sabung ayam. Ada, Pak? Ya? Enggak ada. Oh, ada bu kayaknya. Cuma kita enggak update saja itu. Ada, Pak? Ya, Pak. Ada. Namanya apa, Pak? Ya, turnamen itu, Pak. Tahu Pak itu? Ya. Resmi ya? Yang semacam itu tidak boleh. Baik pakai taruhan maupun tidak pakai apa? Taruhan. Kenapa? Karena menyiksa. Dalam hadis Anas bin Malik ya. Ketika Anas itu melihat ada orang-orang yang qad nasabu dajajatan yarmunaha, yaitu menjadikan ayam itu sebagai objek sasaran permainan. Faqala lahum, maka Anas berkata kepada mereka, naha Rasulullah SAW antusbaro al-bahaim. Nabi itu melarang hewan itu dijadikan objek permainan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tatakhidu syai'an fihi ruh gharadun. Janganlah kamu mempermainkan sesuatu yang punya ruh sebagai apa? Objek sasaran. Jadi tidak boleh, baik diadukan ataupun dibuat permainan. Buat misalnya yang suka nembak itu. Kalau sekedar membunuh, enggak dikonsumsi, enggak dimakan, tidak boleh. Misalnya menembak burung, hanya ditembak saja biar mati. Tapi syaratnya Pak, dia bukan hama. Kalau hama boleh. Ya kalau nembak tikus boleh kan hama. Ya. Kalau kategorinya dianggap hama, boleh. Tapi kalau tidak hama, sekedar dibuat tembak-tembakan, tidak boleh. Tapi kalau ditembak dikonsumsi, boleh gitu. Ya. Bagaimana kalau lomba kicauan burung? Kalau dalam fikih Syafi'i itu lomba musabaqatul hamam, itu lomba burung merpati itu. Dibiarin terbang kemudian kembali lagi hinggap itu. Boleh atau enggak? Kalau mazhab Syafi'i itu memang dalam fikih mazhab, makanya ini itu sebagian agak keras itu. Yang nanti dibolehkan itu 3 sebenarnya, yaitu apa?
Karena Nabi bersabda ya, Nabi bilang la sabaqo, tidak ada perlombaan illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Yaitu fi khuffin, pada pacuan unta, au naslin atau panah, au hafirin atau kuda. Yang semuanya dihubungkan pada apa Pak? Pada perang. Panah itu senjata, kuda itu fungsinya untuk kendaraan perang, bisa mengejar musuh. Unta itu bisa membawa apa Pak? Barang atau persiapan atau apa? Logistik perang gitu. Ada yang sebagian ulama Pak memahami ya dibatasi 3 ini. Tapi kalau kita menggunakan fikih semacam ini, semua perlombaan Agustusan jenengan itu gagal semuanya. Ya kan gak ada hubungannya itu. Coba sebutkan Pak Qadir, apa perlombaan Agustusan? Balap karung itu. Mau perang pakai balap karung ya, terus keburu ditembak musuh gitu. Terus apa? Apa Pak? Panjat pinang. Ya. Itu nggak ada hubungannya dengan perang semuanya. Malah penyiksaan Pak ya. Jadi makanya kan kriterianya itu ada nilai edukasinya atau enggak gitu. Kan yang paling penting itu kan kalau di zaman Nabi dihubungkan dengan heroik Pak, yaitu kepahlawanan. Siap untuk melawan apa? Musuh. Kalau konteks sekarang mungkin ada nilai edukasinya, mengarah yang positif. Lomba gitu ya, intinya kalau di kitab fikih mazhab Pak, misalnya kicauan burung, kemudian lomba catur, kemudian sibah itu swimming, atau swimming apa? Renang, itu dianggap tidak boleh. Tapi ijtihad bisa berkembang Pak. Nah, Imam Syafi'i kenapa kok dulu menganggap main catur itu enggak boleh, karena main catur itu identik dengan orang-orang fusak, orang-orang apa? Fasik. Pokoknya orang fasik itu ya permainannya catur, lupa sholat, lupa apa Pak? Pokoknya lupa segalanya. Kemudian dibumbui dengan perjudian atau taruhan, totoan. Sehingga di masa Imam Syafi'i dihukumi main catur itu haram. Kalau konteks sekarang catur itu menjadi cabang olahraga Pak. Bahkan ada yang mengatakan catur itu melatih kecerdasan dan strategi perang gitu. Tenang tuh gak? Orang yang melatih kecerdasan Pak, tapi yang menjadi pertanyaan apakah orang yang pandai catur mesti cerdas Pak? Pasti cerdas enggak? Nah, catur itu kalau fikih yang kontemporer, misalnya fikih sunnah itu diperbolehkan Pak. Tapi ada kriterianya. Yang pertama, tidak melalaikan kewajiban agama. Jadi haramnya itu bukan pada lidzatihi, tapi li ghairihi, Pak. Paham atau enggak? Paham. Haramnya bukan pada substansi mainnya, tapi sebab yang lainnya. Permainan yang misalnya tidak melalaikan kewajiban agama. Semua permainan apapun yang melalaikan kewajiban agama menjadi apa? Haram. Tapi itu bukan lidzatihi, tapi li ghairihi. Tidak dicampuri dengan taruhan, ya jelas itu. Apapun yang halal kalau dicampuri taruhan ya haram.
tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Ini kata pengarang kitab fikih sunnah itu Syekh Said Sabiq gitu. Ya. Sehingga beberapa perlombaan tadi, kicauan burung itu kalau hukum asalnya halal atau enggak, Pak? Al aslu fil muamalat apa al jawaz atau al ibahah. Hukum asal muamalat itu apa? Boleh. Tapi kicauan burung ada manfaatnya atau enggak? Nah, sedangkan memelihara burung itu masih debatable, Pak. Ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kalau Ahsan itu mengharamkan, Pak. Burung yang apa? Kenapa, Pak? Ya, tapi kan tetap tidak ada kebebasan. Jadi pembahasannya dia tidak sebebas di alam liar, terbuka. Yang kedua, itu dia untuk berkembang biak tidak bisa, karena tidak jantan dan betina. Tapi itu perdebatan, Pak. Ada yang mengatakan boleh, gitu. Kan hewan itu semuanya diciptakan untuk manusia. Tapi itu debatable, Pak. Nek jenengan misalnya nganggep orang memelihara burung terus jenengan anggap fasik, itu juga gegabah, Pak. Itu kan masih perdebatan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau kicauan burung ya nanti kita lihat ya. Nanti perlombaannya dari mana itu? Taruhan jelas haram. Kalau ada sponsor, nah itu nanti kita lihat. Ya, oke, kelihatannya langsung kita ke kaidahnya dulu, langsung ya. Nanti kita kembangkan. Bagaimana kaidahnya? Ini penting. Nanti kita bisa pakai untuk membaca bagaimana hukum kupon jalan sehat. Masih berapa menit, Pak Ketul? Masih lama tuh ya? 15 menit, ya pas. Saya bacakan di kitab Alfiyah Zubat. Kitab madzhab apa? Syafi'i. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Tasihu fi dzawabi was-sihami. Tasihu, perlombaan itu sah fi dzawabi pada hewan yang memiliki kaki 4. Yang secara khusus kuda, sebagaimana yang umum dipakai di zaman Nabi. Nah, cumanya tadi kaki 4 ini bisa kuda, bisa unta, bisa himar. Sapi boleh, ini kalau fikih Syafi'i loh. Perlombaan sapi itu boleh, tapi tidak boleh pakai hadiah gitu. Di sini ya, wala tasihu al-musabaqatu alal baqar. Ini kata Fathul Qorib Mujib. Tidak sah perlombaan pakai apa? Pakai sapi. Ya nanti karapan sapi itu, makanya saya belum ngecek, Pak. Ada enggak pembahasan di Basul Masail tentang karapan apa? Sapi. Siapa Ustaz siapa? Coba saya dicarikan apa? Fatwa karapan sapi ada enggak? Karapan sapi Madura di browsing ada enggak? Kerapan Pak. Kerapan sapi coba. Sudah dibahas di Basul Masail atau enggak? Coba di online ketemu enggak fatwanya itu? Nah, kalau di ini kan Fathul Qorib itu masih pendekatannya fikih klasik. Nek kita berpakai ini beberapa perlombaan ya nanti gugur semuanya itu. Nah, cumanya di Fathul Qorib bilang sapi itu boleh dilombakan tapi gak boleh ada hadiah. Kalau sabung ayam, sabung adu domba gitu, ya gak boleh diperlombakan, ya gak boleh ada hadiah, apalagi ada taruhan. Tapi kalau kuda boleh dilombakan dan boleh ada hadiah. Tapi kalau taruhan
Tidak boleh. Cumanya ada ulama yang memahami, Pak. Dulu kan ilahnya untuk perang. Sekarang orang naik kuda itu tidak ada hubungannya dengan keterampilan perang. Ada, Pak? Enggak ada. Yang ada keterampilan perang ya bagaimana belajar naik tank, mengendalikan pesawat apa, Pak? Sing canggih. Ya kan olahraga itu, Pak. Kan ilahnya kan berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman kan itu. Nah kan makanya itu. In ulimat masafatul murami. Ya, perlombaan itu boleh ketika start dan finishnya jelas. Kalau di zaman modern mungkin pengembangannya lebih detail, Pak, daripada kitab fikih klasik. Di kitab fikih klasik yang penting startnya mana, finishnya mana. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ya. Nabi pernah balapan kuda itu dijelaskan finishnya. Start dan finishnya. Wasihatu romyi. Kalau lomba manah itu harus jelas bagaimana sifatnya. Manahnya bagaimana? Mungkin dalam zaman sekarang ya harus ada the rule of the game itu. Aturan Aturan main. Ya, itu kan lebih detail, Pak. Tuh, iya kan? Nah, terus di sini mulai masuk kaidah ini jenengan dengerin ya. Sawa'un yudhiru al-mala syakhsun minhuma au akhar. Baik yang memberikan hadiah itu salah satu dari kedua pemain itu maupun yang pihak ketiga. Jadi halal kalau ada hadiah, ini dengerin ini mulai penting. Kalau dua orang yang pacuan kuda itu, Pak, hanya satu yang ngasih hadiah. Kalau dua-duanya enggak boleh. Atau ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu kalau fikih klasik disebut imam. Kalau konteks sekarang panitia atau sponsor, Pak, itu. Jadi kalau dua orang pacuan kuda, ini saya ambil contoh sing di fikih Syafi'i, Pak. Cumanya kalau lomba lari, ada yang mengatakan gini, Pak, kalau fikih klasik itu agak ketat. Lomba lari itu boleh tapi enggak boleh mendapatkan hadiah. Kecuali ada tabaruat, yaitu dari sponsor. Ya, cumanya kalau fikih modern, yang penting enggak masuk pada yang haram itu boleh. Itu ya. Berarti bisa menjadi halal itu kalau dua orang yang pacuan kuda itu yang memberikan hadiah hanya satu. Yang satu ini bilang kalau kamu menang saya kasih hadiah 100.000 misalnya. Kalau kamu kalah saya enggak ngasih apa-apa. Kamu enggak usah ngasih saya apa-apa juga. Kalau itu boleh. Atau ada sponsor, misalnya pihak ketiga atau imam. Siapa yang menang di antara kamu saya kasih hadiah. Misalnya 100.000 itu 1 juta, Pak. Berarti apa? Boleh. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Berarti kalau ada dua orang yang berlomba, kalau boleh bisa halal kalau hanya satu yang ngasih apa? Hadiah. Hadiah itu namanya iwat atau sabak atau apa, Pak? Jual itu. Itu istilahnya ya. Jual, sabak atau apa? Iwat. Tapi bagaimana kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah? Ini penting, Pak, kaidahnya. In akhraja fahuwa kimarun minhuma. Kalau dua orang pemain itu sama-sama mengeluarkan apa? Hadiah, kayak orang taruhan itu. Fahuwa kimarun, maka itu perjudian atau gambling. Minhuma, dari keduanya. Misalnya pacuan kuda, yang satu ngasih 1 juta, yang satu 1 juta. Berarti ngumpul uang 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah rugi 1 juta. Itu namanya kimar. Kimar itu apa? Perjudian atau gambling. Ini bisa halal illa idza muhallilun bainahuma. Kecuali apabila ada muhalil. Muhalil itu pihak ketiga yang
halalkan. Dia ikut perlombaan tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Ikut perlombaan tidak mengeluarkan apa-apa. Apa-apa. Tapi kalau haknya muhalil itu dikurangi, Pak. Misalnya di Jalan Sehat ya. Yang dapat kupon gratis hanya boleh mendapatkan hadiah hiburan. Enggak boleh mendapatkan hadiah utama. Boleh atau enggak itu? Nah, ini muhalil bagaimana? Wa ma tahtahu kuf'un lima tahtaihima yaghnamu in yasbikhuma lan yagrama. Muhalil itu harus punya hak dan fasilitas bagaimana peserta yang membayar atau yang mengeluarkan apa, Pak? Hadiah. Bisa dipahami atau enggak kaidahnya? Halal jika apa, Pak? Salah satu dari dua peserta yang berlomba itu yang ngasih hadiah. Atau hadiahnya dari pihak ketiga atau sponsor. Bisa dipahami ya? Kalau dua-duanya sama-sama ngasih hadiah itu namanya kimar, yaitu taruhan. Taruhan. Kecuali ada muhalil, ada pihak ketiga yang dilibatkan, dia memiliki hak dan fasilitas penuh sebagaimana dua peserta tadi. Kalau menang ya dapat hadiah, kalau kalah tidak rugi. Itu halal. Bisa dipahami Pak, Bu? Sekarang kita coba aplikasikan dalam jalan sehat atau jalan santai. Jalan santai, kalau panitia Pak, mengambil hadiah dari kupon secara penuh. Secara apa? Penuh. Berarti ya hadiah yang dikasih peserta itu ya dari penjualan kupon. Halal atau haram, Pak? Kok banter mendak kecil. Gambling ya, oke. Taruhan. Hah? Berarti kalau panitia memberikan hadiah dari penjualan kupon itu sama dengan kimar atau taruhan, judi itu. Itu yang pertama ya. Bagaimana kalau panitia itu memberikan hadiah dari pihak ketiga atau sponsor? Halal atau haram, Pak? Halal. Itu halal. Kemudian bagaimana kalau panitia apa, Pak? Ya. Sebentar, Pak. Yang kedua, panitia mengambil hadiah dari uang penjualan kupon, tapi ada beberapa pihak yang digratiskan, Pak. Biasanya yang anak sekolah gratis. Halal atau haram? Yo, makanya diikuti kaidah ini. Ketika melenceng kaidahnya kan berarti enggak halal, Pak. Halal atau haram, Pak, kalau gitu? Halal, karena ada muhalil, pihak yang dibebaskan. Meskipun itu juga enggak mudah, Pak. Enggak mudah ya. Sebagian orang yang pasti protes kok, kehenaan men. Kene kon tuku kono gratis. Itu menjadi apa? Halal. Terus yang berikutnya, Pak, gimana, Pak? Jenengan nambahi gimana? Tadi? Yang disebut pakai hati pihak ketiga yang memberi hadiah. Nah, itu kalau misalkan wul saat menjual kuponnya sebelum pelaksanaan dengan dalih untuk sebagai bukan sebagai peserta tapi dapat kupon, intinya untuk menjadi donatur. Jadi yang mau saya tanyakan itu yang disebut donatur itu 1 orang, 3 orang atau bisa lebih dari 100 orang.
sebelum penyelenggaraan itu panitia menggali donatur, Pak. dengan kupon. Kok dengan kupon toh, Pak, donatur? Gimana maksudnya? Ya kuponnya itu kamu ikut nggak ikut, pokoknya bantu ini kegiatan, tapi nanti mau dagang nggak dagang terserah. Tapi dia minta sumbangan dikasih kupon, kuponnya berapa, Pak? U1. Iya, sesuai perlamu. Cumanya enggak 3.000 atau 5.000 tapi 100.000 misalnya gitu. Ya, ada biasanya kan begitu untuk mengakali hukum katanya gitu. Itu kalau mengakali namanya khilah, Pak. Enggak boleh itu. Kayak orang kalau sengaja mengakali loh, Pak. Artinya kan donatur. Enggak, misalnya orang korban tuh, Pak. Orang korban satu kambing cuma dikasih satu plastik untuk orang miskin, kan sah toh. Tapi itu ngakali hukum, Pak, itu. Nah, secara fikih sah karena ada porsi yang dibagikan orang miskin. Tapi apakah betul? Tidak, Pak. Enggak betul, ngakali hukum. Kayak orang mau nisab, zakatnya tiap mau haul dikeluarkan, Pak. Kan akhirnya kan hartanya enggak pernah sampai mencapai nisab. Itu namanya khilah. Melarikan. Kebanyakan seperti ini sekarang yang untuk menyatakan tiket gigi tadi buat kupon banyak. Diedarkan ini beli apa sumbang 10.000, misalkan 20.000 dapat 2 kupon, tapi tiap wanita tidak memaksa kehadirannya. Artinya kalau tidak hadir ya berarti sebagai donatur murni. Kalau hadir masih berharap dari kupon. Ya berarti Abu-abu. enggak kan ya mungkin nyumbang saja lah gitu. Yo dari kan misalnya nyumbang tapi kan senilai kuponnya misalnya 3.000 atau 5.000 tuh, Pak. Berarti kalau lebih dari itu kan yang lebihnya itu dianggap ngasih sumbangan. Tapi kan harus dijelaskan, Pak. Gitu. Biasanya sesuai harga kupon. Mintanya misalkan kuponnya 10.000-an. Nyumbang 30 ya 3 kupon, tapi di sini panitia tidak mengundang untuk hadir pasti, artinya bisa hadir bisa tidak. Kalau semacam itu bukan sama dengan kupon, enggak. Dia sama dengan beli kalau gitu. Ya kan karena kupon itu kan itu. Kalau semacam itu kan tetap sama dengan transaksi beli itu, Pak, jual beli. Gitu ya. Kecuali cari sponsor nggak apa-apa gitu. Sponsor. Nanti yang kasus kedua, Pak. Kalau tiap RT kan ada tarian 17. Ngumpul beberapa tarian, nanti buat lomba. Halal atau haram, Pak? Hah? Ibu-ibu ini wedi nek haram. Halal, tapi itu kan sumbangan sukarela atau tabaruk gitu. Meskipun nanti dijadikan apa? Hadiah. Tapi kalau jalan sehat itu kan murni beli kupon toh, Pak. Ya kan bisa dipahami ya? Ya. Beli kupon mau diakatkan apa? Mau dianggap sukarela tidak? Wong itu beli kok. Iya, Pak, sukarela atau enggak? Beli toh ya. Nah, sehingga hukumnya tadi dilihat dulu. Kalau hadiahnya diambil dari itu semuanya enggak boleh, haram. Tapi kalau ada yang dibebaskan halal atau ada cari sponsor. Yang untuk meminimalisir lagi, Pak, ini penting ya. Yang pertama, harga kupon harus rasional, Pak. Ketika tidak rasional, itu potensi ke arah syubhat. Misalnya tadi, karcisnya 50.000, dapat 1 kupon plus aqua misalnya.
Emang harga aqua itu sampai 50.000. Ya cirinya kalau ke arah syubhat, orang yang nggak dapat itu pasti nyesel. Aku rugi ya, tuku kupon 50.000 gak oleh. Itu mengarah syubhat. Gitu. Terus yang kedua, meskipun ini susah Pak, paling enggak kan kita ilmui dulu, entah mungkin jenengan bisa melakukan atau enggak kan. Apalagi kan kalau kita di masyarakat kan orangnya macam-macam Pak. Jenengan mungkin punya pikiran ini belum tentu diterima. Satu orang itu satu kupon. Hindari penjualan kupon double Pak. Apalagi boleh borong satu bendel Pak. Yang borong satu bendel ketika enggak keluar Pak. Ketun atau enggak? Nah, getun. Ketika getun itu potensi ke arah syubhat. Kan dia sama dengan judi tuh Pak. Salah. Nah, anak menang yo seneng tuh Bu. Tapi kan tetap ada spekulasi antara nyesal atau bahagia kan itu. Orang judi juga gitu Pak ya. Awal-awal yo enjoy wae Pak. Tapi ketika kalah, yo ketune gak umum. Nggih. Kalau hadiahnya itu berasal dari kupon dan juga donatur, itu gimana? Nah, tadi kan dicampur Pak. Kalau dicampur tadi boleh gitu. Kalau dicampur. Kalau donatur berarti kan dia apa jadi sponsor atau muhalil. Tapi lebih amannya lagi Pak Qadir, cari donatur atau sponsor plus ada pihak yang dibebaskan. Kriterianya apa? Misalnya anak sekolah gitu. Tapi secara etika Pak, anak sekolah itu ojo sampai diikutkan jalan sehat yang bayar gitu. Itu edukasi yang mungkin sebagian orang nganggap tidak baik Pak. Meskipun aku gak kenceng lah Pak. Itu kan melatih nanti anak itu kecewa maksudnya. Beli karcis nggak dapat, itu kecewa, jelas kecewa tuh. Ya itu. Yo haknya sama Pak, yang di dalam acara ini kita gratiskan 10 kupon, harus diumumkan oleh panitia atau tidak. Karena biasanya desa misalkan gratisnya juga naik kamu ya itu pendekatan lain Pak ya. Pendekatan lain kalau menghendaki transparan itu ya diumumkan kan itu. Ya kan itu penyelenggara panitia Pak yang tanggung jawab. Tapi untuk edukasi Pak, edukasi kalau jalan sehat itu mana yang halal, mana yang haram itu mungkin bisa disampaikan kan itu. Nanti kalau tidak disampaikan itu kan mungkin yang paham hukum dia mau ikut juga nggak mau tuh Pak. Kan nggak ada penjelasan itu. Ini jalan sehatnya bagaimana gitu. Ya itu. Ini yang terjadi di lingkungan kita di sebuah pernah suatu ketika ada acara santai kemudian dibayar, kemudian karena di sekolah kami bahwasanya untuk kupon ini memang kita gratiskan, tapi yang beli itu bahasanya sekolah itu pertama. Terus kemudian ya seperti yang disampaikan Pak juga di desa itu saat ini kan mau menjelang ada jalan santai juga. Itu sudah diplot langsung desa itu wajib beli. Itu ada 1 bendel, 2 bendel sampai 3 bendel. Ya. Dan itu nyuwun sewu ya pakai uang desa. Nah itu bagaimana Pak? Ya kan sama Pak. Nanti kan panitianya ditanya, ini hadiahnya dari mana? Ada pihak sponsor atau tidak? Ada yang digratiskan sebagai muhalil atau tidak? Kan yang perlu untuk disosialisasikan Pak.
Jadi jangan tanya hadiahnya murni dari peserta atau ada sponsor. Nih murni dari peserta gambling atau judi. Kalau nggak ada sponsor, potensi judi juga. Kemudian nggak ada apa Pak yang digratiskan. Kan gitu Pak. Terus di sekolah juga sama Pak. Di sekolah kan tadi ya meskipun yang beli sekolah, tapi kan sekolah bertransaksi gitu. Sehingga ya perlu diklarifikasi kepada panitianya gitu. Gitu. Meskipun ini nggak mudah Pak, saya tahu ya, tapi kan paling tidak kita bicara hukum semacam itu. Soalnya kalau penyelenggaraan itu apalagi sudah diplot-plot itu kan ada unsur pemaksaan Pak ya. Itu kan juga nggak baik sebenarnya. Enggak, itu panitia kecamatan Pak Kodir. Ya kan enggak hukum kan bukan semacam itu tuh Pak Kodir. Bukan mengikuti nafsu. Nafsu itu kan ada dua, nafsu sing melonggarkan, nafsu sing mempersempit Pak. Nek sing kuwoto, nek sing kabeh pokoknya halal ya nek Pak wong sing model ini. Ra nek barang haram. Nek sing yo kuwetat Pak. Titik-titik haram ya nek kan. Ya kan kita sesuai kajian keilmuan tuh Pak. Terus sekarang yang terakhir sebelum kita tutup, bagaimana dengan hukum uang administrasi? Setiap perlombaan kan ada uang admin tuh. Nah, uang admin itu bagaimana? Yang pertama, uang admin itu kalau masih rasional Pak. Masih apa? Rasional, masuk akal. Dan dikembalikan ke peserta, itu enggak apa-apa. Kan panitia butuh tempat, nyewa tempat, fasilitas untuk peserta acara itu. Kemudian bisa jadi butuh snack. Kalau mungkin acaranya nuansanya keilmuan Pak, ada cetak sertifikat dan seterusnya. Kalau biaya semacam itu dimasukkan ke uang admin itu boleh-boleh saja itu. Tapi sejauh kebutuhan, Pak. Sejauh apa? Kebutuhan itu. Ya kan nggak perlu Pak. Ya kan hampir semua perlombaan kan ada uang administrasi toh ya. Kecuali kalau uang administrasi itu nanti digunakan untuk hadiah total Pak. Yaitu sama nanti jangan judi Pak. Dan bayarnya terlalu mahal, itu sudah tidak rasional itu. Nanti kan ya tetap mengarah ke perjudian. Mungkin itu ya. Kira-kira semakin bingung atau semakin paham? Terus ketemu saat tadi, yang kerapan sapi ketemu fatwanya? Haram. Enggak, itu fatwa dari mana itu? MUI Jawa Timur. Dari pusat. 2001 sudah ada fatwanya. 2021 kerapan sapi haram. Enggak di demo. Ya pasti itu sandarannya ke Fathul Qarib Mujib tadi kan, Fikih Syafi'i tadi. Ya kan pertimbangannya macam-macam ya. Nanti sistem perlombaannya bagaimana, rawan taruhan atau tidak dan seterusnya ya. Oke. Ya kan hiburan kalau menyalahi aturan syar'i kan tetap enggak boleh kan. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kalau belum jelas bisa diperdalam. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, kan kita belajar ini.
Kalau jenengan jadi panitia itu kan enggak jenengan saja, paling tidak kan bisa menyuarakan lah. Soal nanti berhasil atau tidak kan urusan lain gitu. Iya, ya kan paling enggak kalau kita melakukan jalan santai paling enggak donatur, ada sponsor. Nanti ada pihak yang digratiskan. Dan tadi untuk ini loh Pak, sing mengarah untuk satu orang bisa beli banyak kupon ini katanya angel Pak itu. Nek berubah. Enggak bisa itu kayaknya, susah itu, butuh perjuangan itu. Yang jelas Pak, yang semacam itu syubhat. Syubhat itu remang-remang, lebih baik dihindari. Soalnya orang yang beli kupon kemudian nggak dapat itu pasti ngersulo Pak. Ya kan? Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa dipertajam di pertemuan berikutnya masih mengkaji seputar apa? Fikih perayaan Agustusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan.